Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membahas tema tentang Al-Qur'an dan Lailatul Qadar. Dalam video sebelumnya kita telah bahas bahwa insya Allah dalam suasana pandemi COVID-19 ini, Ramadan dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita insya Allah masih sangat mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka salah satu amal yang sangat utama yang harus kita maksimalkan untuk menggapai Lailatul Qadar itu, selain apa yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, adalah memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran dalam hal khususnya adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sangat banyak dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, yang salah satu hadis yang sangat masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan bacaan satu hurufnya itu hasanah, satu kebaikan, satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan dari pahala kebaikan yang membaca satu huruf itu bisa berlipat sampai 10 kebaikan. Dan Rasul katakan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim saja 3 huruf berarti sudah bisa mendapatkan kebaikan 30 pahala kebaikan. Pahala yang sangat besar insyaallah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain lagi Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as-sarfatil kiramil bararah. Siapa yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, dia akan ditempatkan nanti bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan siapa yang membaca Quran meskipun kesusahan, kepayahan, dia terbata-bata dia baca, tapi dia tetap baca itu, maka dia dapatkan 2 pahala kebaikan. Tentu maksudnya sih 2 pahala kebaikan yang sangat besar, ya. Karena dibandingkan dengan hadis yang tadi, satu huruf saja 1 pahala, tentu maksudnya tidak dalam konteks itu. 2 pahala kebaikan yang sangat besar. Walaupun kalau dibandingkan orang yang mahir, yang pintar, tentu berbeda. Artinya ada pahala yang sangat besar diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain lagi Rasul katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Quran itu akan membawa syafaat, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Ada hadis lagi tentang Quran dan puasa. Rasul bersabda, as-siyamul Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabb mana'tu ta'am syahwat fi an-nahar fasyafi'ni fi, wahai Allah, wahai Rabb, kata puasa, aku telah menghalangi hambamu itu dari makan dan minum syahwatnya yang halal di siang hari di bulan Ramadan. Fasyafi'ni fi, maka berilah aku syafaat, berilah aku kesempatan untuk memberi pertolongan, memberi syafaat kepada hambamu ini. Wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi, aku juga telah menghalangi, menyebabkan hambamu menjadi terhalang dari tidurnya di malam hari karena dia habiskan banyak waktu malamnya untuk membacaku. Fasyafi'ni fi, maka beri aku kesempatan untuk memberi dia syafaat saat ini. Maka kata Rasul, fa yusyafa'an, maka kedua amal tadi itu, yaitu puasa dan baca Quran itu, diberi oleh Allah kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang yang melakukannya nanti pada hari kiamat. Pahala yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Nah, kapan waktu yang paling istimewa untuk melakukan tilawatul Quran itu, khususnya dalam hal puasa ini, adalah di malam-malam Ramadan, tentu saja, khususnya dalam rangka ikhtiar kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Maka ketika kita tidak bisa i'tikaf di hari-hari ini, kaum muslimin kaum muslimat di masjid, dan biasanya kita lakukan ketika i'tikaf itu memang berbanyak-banyak membaca Al-Quran, maka kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Maka saya menyarankan misalnya satu formula begini,
Kalau kita atur waktu kita di malam-malam Ramadan, di ujung Ramadan ini, mulai dari 10 hari terakhir Ramadan, kita salat Isya berjamaah bersama keluarga, salat sunnah ba'diyah, kemudian 2 rakaat, kemudian langsung kita salat tarawih, ya, baik yang 11 rakaat, ya 8 tambah 3 witir, atau yang 23 rakaat, tergantung amalan kebiasaan kita masing-masing. Masing-masing punya dalil, dan tentu itu sudah dibahas banyak oleh para ulama kita. Insya Allah itu bisa selesai jam 9 atau setengah 10 paling lambat, meskipun dengan bacaan yang panjang, 1 juz 1 malam misalnya, bahkan lebih dari itu. Kita selesaikan sekitar setengah 10, kemudian apa? Kita langsung istirahat. Maka lalu bangun jam 1 atau paling lambat jam 2. Lalu setelah itu sholat tahajud. Ya, sholat tahajud berapa? Sesuai kemampuan kita. Mungkin minimal tentu ada rakaat 4, 6, 8, 10, atau berapapun yang kita sanggup. Lalu setelah itu apa? Tilawah Al-Quran. Ya, karena dari isyarat hadis tadi bahwa kata Quran, mohon kepada Allah, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku telah menghalangi hambamu itu dari tidur di malam hari. Artinya apa? Artinya waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Yang menyebabkan seseorang mengurangi waktu tidurnya. Tetapi tentu bukan membaca Quran sambil ngantuk, ya. Maka karena itu waktu yang utama bukan sesudah Isya sebelum tidur, tapi tidur dulu. Habis Isya, tarawih, kemudian tidur dulu supaya lebih segar. Bangun jam 1 atau jam 2, kemudian sholat tahajud, dan tidak usah witir lagi karena tadi sudah witir. Lalu kemudian berbanyak-banyak tilawah Al-Quran. Syukur-syukur dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz. Syukur-syukur bisa tadabburi juga ayatnya, tafsirnya. Kemudian sahur, dan menjelang sahur, beberapa saat menjelang sahur, atau setelah sahur sebelum subuh, lalu kita perbanyak istighfar, zikir. Karena dalam Al-Quran Allah katakan waktu yang sangat istimewa untuk beristighfar adalah di waktu-waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, di antara ciri hamba Allah yang beriman itu ada orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu sahur, waktu menjelang subuh itu dengan istighfar. Yastaghfirun, berbanyak-banyak istighfar, minimal 100 kali, syukur-syukur lebih dari itu. Lalu kemudian sholat subuh jamaah dan seterusnya. Maka insya Allah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita mampu melazimkan amal ini dengan semaksimal kemampuan kita bersama istri dan anak-anak kita, dengan keluarga, menghidupkan amal bersama keluarga di malam-malam Ramadan hingga nanti penghujung Ramadan, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar, insya Allah. Dan tentu dengan demikian kita berharap bahwa setelah Ramadan amal-amal ini bisa kita lanjutkan. Tilawah Al-Quran yang banyak juga bisa kita lanjutkan, minimal 1 juz sehari bisa kita lanjutkan. Membaca terjemahnya juga begitu, tadabbur ayatnya juga begitu, salat-salat sunnahnya juga begitu. Mudah-mudahan, karena di antara ciri yang paling konkret orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah amalnya meningkat setelah Ramadan. Meningkat tentu maksudnya dibanding sebelum Ramadan, karena dengan Ramadan tentu tidak mungkin sama lagi, tetapi meningkat dibanding sebelum Ramadan, ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Nah, maka mudah-mudahan kita semua memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk itu, dan semoga Allah mudahkan, Allah bimbing kita, Allah beri kita petunjuk untuk mampu melakukan amal-amal terbaik kita di Ramadan tahun ini, yang sangat mungkin menjadi Ramadan terakhir kita. Walaupun kita tentu berharap Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan kita terus meningkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.